Kita mulai tugas presentasi hari ini, tugas kelompok ketiga dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang memiliki judul artikel Pengaruh Penggunaan Data Analitik Terhadap Pengambilan Keputusan Bisnis di Perusahaan dari kelompok 6 kelas D9BA yang beranggotakan Gali Bahtera, Lia Maulita Ramatriani, Novensus Sinambela, dan Muhammad Ilham. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Kemajuan teknologi digital membawa dampak besar pada pengambilan keputusan bisnis. Data analitik membantu perusahaan mengenali pola, tren, dan wawasan baru untuk keputusan berbasis data yang lebih efisien. Selain itu, data analitik memungkinkan prediksi dampak, keputusan, dan peningkatan efisiensi operasional. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi data analitik dalam strategi bisnis untuk keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada latar belakang terdiri dari 2 poin. Yang pertama, teknologi menghasilkan data besar dari transaksi hingga media sosial. Adanya perkembangan teknologi memungkinkan perusahaan menghasilkan dan mengumpulkan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, seperti transaksi bisnis dan media sosial. Poin yang kedua, data analitik mengolah data untuk memberikan wawasan, pola, dan tren yang membantu pengambilan keputusan. Dalam hal ini, data analitik menyoroti bagaimana data analitik memainkan peran penting dalam mengolah data besar menjadi informasi yang bernilai. Lalu ada rumusan masalah, bagaimana data analitik mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan dan penerapannya dapat memastikan keputusan yang telah diambil menjadi efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Novensus. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk memahami apakah data analitik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Yang kedua, memahami dan mengetahui bagaimana data yang dimiliki perusahaan dapat dikelola dan menjadi aset dalam mengambil keputusan yang lebih efektif. Dan yang ketiga, meneliti bagaimana penerapan data analitik membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan keakuratan proses pengambilan keputusan berbasis fakta. Yang selanjutnya, adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan literatur review. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau berbagai sumber terpercaya dalam 5 tahun terakhir, sehingga prosesnya melibatkan analisis jurnal, artikel, dan buku yang relevan dengan kata kunci seperti data analitik dan business decision making. Fokusnya adalah untuk memahami penerapan data analitik dalam mendukung keputusan strategis. Pada bagian pembahasan, kita akan membahas yang pertama ada implementasi data analitik. Implementasi data analitik ini diimplementasikan di perusahaan-perusahaan yang sudah ada, beberapa perusahaan yang sudah ada. Beberapa contoh perusahaan yang sudah menggunakan data analitik adalah pertama adalah Amazon, di mana menggunakan machine learning dan forecasting untuk memprediksi pasar dan rekomendasi dari produk. Selanjutnya ada Netflix yang menggunakan machine learning yang digunakan untuk memberikan rekomendasi tayangan sesuai dengan preferensi dari pengguna. Selanjutnya ada penerapan machine learning di beberapa perusahaan lain seperti di manufaktur yang menggunakan machine learning dan predictive analytic untuk memantau kondisi mesin, mendeteksi pola kerusakan, serta mengoptimalkan biaya perawatan. Nah, yang berikutnya ada di retail, di mana digunakan seperti clustering produk, analisis sosial media, yang tujuannya untuk meningkatkan strategi pemasaran dari perusahaan. Hasil dari implementasi ini meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi prediksi serta mengarah pada strategi bisnis yang lebih efektif dan berbasis fakta. Dengan banyaknya contoh perusahaan menandakan bahwa data analitik telah mengubah cara pandang organisasi untuk menggunakan data dalam memahami serta mengambil keputusan dan tidak berdasarkan intuisi lagi.
Selanjutnya, pada bagian peningkatan proses pengambilan keputusan, terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah data analitik ini dapat menggali pola-pola tertentu, di mana dengan hasil dari analisis mendalam dari sebuah data analitik mengenai pelanggan eh, dapat digunakan untuk mencari suatu pola perilaku konsumen yang kompleks, sehingga perusahaan dapat merancang strategi bisnis untuk menawarkan produk yang sesuai. Dengan mengenali pola tren ini, mengenali pola-pola tertentu ini dapat digunakan juga untuk mengidentifikasi peluang, di mana eh, perusahaan dapat mencari peluang pasar yang belum digunakan atau belum dijamah oleh perusahaan-perusahaan lain, sehingga bisa dapat dioptimalkan dan mendapatkan mangsa pasar baru di bagian tren yang belum digunakan. Lalu ada mendukung inovasi. Dengan data analitik ini, perusahaan dapat mendukung pengembangan produk-produk baru serta mengoptimalisasi produk yang sudah ada dengan feedback dari konsumen yang telah menggunakan produk tersebut. Walaupun sudah banyak perusahaan menggunakan data analitik ini, tetapi beberapa perusahaan lain masih kesulitan atau bahkan enggan untuk menggunakan data analitik ini. Adapun keengganan ini adalah berdasarkan dari tantangan-tantangan yang ada. Yang pertama adalah kapabilitas dan kesiapan dari perusahaan, di mana beberapa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang terbatas, sehingga mereka merasa bahwa untuk menginvestasikan data analitik ini memerlukan eh, investasi lagi berupa untuk pelatihan agar sumber daya manusia mereka dapat menguasai data analitik ini, penggunaan data analitik ini dengan baik. Selain itu, investasi awal dari penggunaan data analitik ini berupa pembuatan infrastruktur yang tidak murah akan membuat perusahaan-perusahaan merasa untuk menunda menggunakan data analitik. Lalu yang kedua adalah privasi dan keamanan. Dengan penggunaan data analitik ini, perusahaan menggunakan data-data besar dari pelanggan-pelanggan mereka. Perusahaan merasa ini akan melanggar privasi dari konsumen mereka, sehingga mereka masih merasa ragu untuk menggunakannya. Selain itu, adanya isu seperti kebocoran data, pencurian data, membuat perusahaan eh, takut untuk menggunakan data analitik karena mereka merasa belum siap atau belum mampu untuk eh, menghindari dari serangan hal-hal semacam ini. Lalu integrasi data di mana biasanya perusahaan data-data mereka tidak tersumber di satu tempat, tetapi dari beberapa tempat. Nah, untuk menghasilkan analisa yang baik diperlukan untuk menggabungkan beberapa data dari beberapa sumber ini menjadi di satu tempat untuk menghasilkan analisa yang baik. Selain itu, dalam integrasi data ini, mereka juga khawatir bahwa keakuratan data seperti eh, data yang tidak lengkap, data yang hilang, membuat hasil analisa kurang optimal. Jadi mereka takut untuk menggunakan data analitik dan yang menyebabkan pengambilan keputusan mereka tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Lalu yang keempat adalah resistensi internal, di mana banyak karyawan dari perusahaan ketakutan dengan adanya otomatisasi dari data analitik ini akan menggantikan posisi mereka di perusahaan. Lalu, walaupun banyak perusahaan menggunakan data analitik, tapi perusahaan-perusahaan tersebut masih merasa belum memahami secara keseluruhan apa yang dapat mereka gunakan dan apa yang dapat mereka dapatkan ketika menggunakan data analitik. Sehingga mereka merasa belum perlu untuk menggunakan data analitik ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ilham. Baik,
Saya akan menjelaskan bagian implikasi data analitik. Data analitik memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan pemasaran, baik dari segi teoritis maupun praktis. Eh, yang pertama itu ada implikasi teoritis. Implikasi ini berkaitan dengan bagaimana data analitik digunakan dalam konsep bisnis dan strategi pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu menghubungkan data analitik dengan keunggulan kompetitif. Data analitik membantu perusahaan memahami pola pasar, perilaku pelanggan, dan tren industri. Dengan wawasan yang diperoleh dari data, perusahaan dapat membuat strategi bisnis yang lebih unggul dibandingkan kompetitor. Contoh, perusahaan e-commerce seperti Amazon menggunakan analisis data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan keuntungan. Yang kedua yaitu kerangka kerja pengambil keputusan berbasis data. Keputusan bisnis yang sebelumnya didasarkan pada intuisi, kini lebih eh, objektif dengan analisis data. Data analitik memungkinkan pemetaan risiko, peluang, dan prediksi tren yang bisnis yang lebih akurat. Contohnya itu perusahaan retail menggunakan analisis data penjualan untuk menentukan produk mana yang harus ditingkatkan stoknya dan mana yang harus dikurangi. Implikasi yang kedua itu implikasi praktis. Implikasi ini berkaitan dengan penerapan nyata data analitik dalam operasional bisnis dan pemasaran. Yang pertama itu efisiensi biaya dan pengelolaan risiko. Data analitik membantu perusahaan mengalokasikan anggaran dengan lebih tepat, menghindari pemborosan biaya pemasaran. Dan dengan data analitik, perusahaan dapat mendeteksi potensi masalah sebelum berdampak besar. Contohnya itu perusahaan fintech menggunakan machine learning untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan mencegah penipuan. Startup menggunakan data analitik untuk menilai efektivitas kampanye iklan digital dan menyesuaikan strategi berdasarkan hasil yang diperoleh. Eh, yang kedua yaitu strategi pemasaran berbasis data. Data analitik membantu bagi pelanggan berdasarkan demografi, kebiasaan belanja, dan preferensi mereka. Kampanye iklan bisnis disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan hingga untuk meningkatkan efektivitas. Dan juga perusahaan juga dapat menganalisis kampanye pemasaran sebelumnya untuk menentukan strategi yang lebih sukses ke depannya. Contohnya itu Netflix menggunakan analisis data untuk merekomendasikan film dan serial TV yang sesuai dengan preferensi pengguna. Berikutnya, Mas. Kesimpulan, data analitik meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kecepatan pengambilan keputusan bisnis. Meskipun ada tantangan seperti integrasi data dan privasi, data analitik menjadi elemen strategi yang memperkuat daya saing perusahaan di pasar modern. Saya kembalikan ke Mbak Lia. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.